Anime sepak bola Blue Lock season yang kedua, episode yang keempatnya dibuka dengan satu buah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada momen ini, kita pun kembali diperlihatkan sebuah kejadian menarik mengenai bagaimana proses terciptanya gol pertama bagi tim C yang beranggotakan Seishiro Nagi, Yukimiya Kenyu, Mikagereo, dan juga Gagamaru. Ketika mereka sedang bertanding di proses seleksi tahap ketiga melawan tim A yang beranggotakan Itoshirin, Ryusei Shido, Aryujube, dan juga Igarashi. Singkat cerita, tepat setelah Gagamaru berhasil merebut bola yang dikirimkan oleh Igarashi kepada Ryusei Shido dengan menggunakan teknik akrobatnya, dia pun dengan cepat langsung mengirimkan satu umpan jauhnya menuju ke arah Yukimiya Kenyu, yang kebetulan saat itu sedang berlari di sisi sebelah kanan lapangan sambil terus berusaha untuk melepaskan diri dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Itoshirin. Walaupun pada awalnya Rin sangat yakin bahwa dia pasti bisa merebut bola itu dari Yuki, tapi sayangnya pergerakan dari Yukimiya jauh lebih cepat dan juga jauh lebih lincah daripada Itoshirin. Apalagi di dalam kompetisi Blue Lock ini, Yukimiya memang dikenal sebagai seorang striker yang tidak pernah kalah dalam duel 1 lawan 1, tidak peduli siapapun lawannya. Akibatnya, Rin pun mampu dilewati dengan mudah oleh Yukimiya Kenyu tanpa ada sedikit pun perlawanan yang berarti. Begitu pula dengan Ryusei Shido, di mana pada satu panel yang sama ini, kini giliran Shidolah yang menjadi korban berikutnya dari kelincahan Yukimiya. Karena Shido pun berhasil dilewati dengan mudah oleh Yukimiya Kenyu. Sebelum pada akhirnya dia pun langsung menembakkan satu tendangan girosutnya menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang tim merah. Sayangnya pada momen itu, Aryu pun berhasil membaca semua pergerakan dari Yukimiya dan melompat tepat waktu untuk menghentikan satu tendangan super yang dilesatkan ke arah gawang timnya. Beruntung di satu panel yang sama itu, Nagi pun ikut melompat juga di depan Aryu. Dan dengan cepat, dia pun langsung membelokkan arah tendangan bola dari Yuki menggunakan teknik trappingnya. Hingga gol pun akhirnya mampu tercipta melalui sebuah kombinasi serangan indah antara pemain dengan peringkat nomor 5 dan juga peringkat nomor 6. Serta skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 bagi keunggulan untuk tim putih. Scene pun kini berpindah. Seperti biasanya ya, setelah gawang mereka berhasil dijebol oleh para pemain dari tim lawan dalam permainan sebelumnya, seketika emosi dan semangat kompetitif dari Itoshirin pun menjadi kembali terbakar. Hingga pada panel selanjutnya, dia pun langsung berniat untuk membayar lunas semua gol yang baru saja dilesatkan oleh Nagi melalui satu serangan berikut. Di mana tepat setelah peluit tanda dimulainya kick off yang kedua sudah dibunyikan, Shido pun dengan cepat memberikan satu operan bola pendeknya kepada Itoshirin dengan sebuah harapan sederhana, yaitu Rin mau bekerja sama dengannya dan mau mengoper bola itu lagi kepada Ryusei Shido. Tapi nampaknya respon yang sebaliknya justru ditunjukkan oleh Itoshirin. Karena tepat setelah bola tersebut sudah ada di kakinya, Rin pun dengan cepat malah berlari ke arah yang berlawanan dan menjauhi Ryusei Shido. Melihat hal tersebut, Reo pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung merespon pergerakan dari Itoshirin dan berlari dengan cepat ke arahnya demi mencoba untuk menghentikan Rin. Walaupun semua usaha yang dilakukan itu sangatlah sia-sia, mengingat kemampuan yang dimiliki oleh Rin saat ini masih jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan Mikagereo. Akibatnya Rin pun mampu melewati Reo dengan mudah menggunakan teknik gocekan kolongnya. Dan masih pada satu panel yang sama, dia pun langsung memberikan satu umpan jauhnya kepada Ishikari yang kebetulan pada saat itu sudah berada di dalam area kotak penalti. Meskipun di momen itu dia mendapatkan penjagaan yang sangat ketat dari salah satu pemain bertahan tim putih, namun ternyata semua hal tersebut tidak mampu untuk menghentikannya. Karena faktanya Ishikari berhasil melompat lebih tinggi dari lawannya untuk mengamankan satu umpan jauh yang diberikan oleh Itoshirin. Lalu kemudian dia pun langsung menyambung permainan itu dengan cara memberikan satu umpan bola udara lagi kepada Aryujube yang pada saat itu ada di sisi sebelah kanannya. Sebelum pada akhirnya bola tersebut pun langsung disundul oleh Aryujube menuju ke arah Itoshirin, yang kebetulan pada saat itu sudah berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain lawan yang menjaganya. Akibatnya dia pun mampu melesatkan satu tendangan supernya ke arah gawang dari tim putih. Dan gol pun berhasil tercipta melalui kombinasi serangan mereka. Hingga skor pun seketika berubah menjadi kembali seimbang, yaitu 1-1. Wow, menarik banget ya. Di momen inilah Ryusei Shido yang baru sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan, akhirnya langsung datang menghampiri Itoshirin dan berkata kepadanya, "Woi sialan, ternyata sejak awal kau memang sudah berniat untuk menjauhkanku dari skema seranganmu. Baiklah, kalau itu maumu, maka mulai dari sini aku akan mencetak gol dengan caraku sendiri juga."
Dan dengan itu, maka persaingan antara Itoshirin serta Ryusei Shido masih akan tetap terus berlanjut selama kompetisi berlangsung. Karena faktanya tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Ditambah Rin pun sama sekali tidak mau untuk diajak bekerja sama. Scene pun kini berpindah. Setelah melihat semua gaya permainan yang ditunjukkan oleh para pemain bintang yang ada di dalam pertandingan ini, seketika Mikage Reo pun berhasil tersadarkan bahwa sampai detik ini gaya permainan yang dia lakukan tidak akan pernah bisa melampaui para pemain lain yang ada di peringkat 6 besar dari kompetisi Blue Lock. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalannya, Reo pun harus mampu menemukan sebuah jawaban sekaligus menciptakan sebuah senjata baru supaya bisa dia gunakan untuk menyamai level permainan dari para pemain bintang lainnya, khususnya Itoshirin, Ryusei Shido, Yuki Miyakenyu, dan juga Seishiro Nagi. Intinya Mikage Reo akan merubah secara total gaya permainannya melalui beberapa rangkaian serangan berikut. Pertama, tepat setelah peluit tanda dimulainya kick off yang ketiga sudah dibunyikan, Reo pun dengan cepat langsung berlari menuju ke area pertahanan dari tim merah sambil terus melakukan analisa di dalam pikirannya sama seperti Isagi Yoichi. Di mana pada momen ini, Reo pun mulai berkata di dalam hatinya bahwa jika dibandingkan dengan para pemain hebat lain yang ada di peringkat 6 besar, Reo memiliki sebuah kekurangan sekaligus kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh para pemain lainnya. Itoshirin, Yuki Miyakenyu, dan juga keempat orang pemain lain yang sudah terpilih untuk masuk skuad utama dari tim Blue Lock 11, semuanya memiliki kemampuan khusus atau kemampuan spesial, sekaligus mempunyai status dasar dengan angka melebihi 100. Sedangkan dirinya sendiri sampai saat ini tidak punya satupun kemampuan spesial ataupun kelebihan yang menonjol dari gaya permainan sepak bolanya. Namun meskipun begitu, ternyata Mikage Reo masih memiliki sebuah keuntungan. Karena faktanya secara statistik, semua status yang dimiliki oleh Mikage Reo berada di angka 90. Dimulai dari dribble, akurasi, kekuatan tembakan, kecepatan berlari, dan juga semua skill dasar lainnya. Hal itulah yang membuat Mikage Reo menjadi sangat spesial. Karena nyatanya tidak banyak pemain sepak bola di dalam kompetisi Blue Lock yang memiliki status lebih dari 90 di dalam segala bidang sama seperti dirinya. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Reo pun langsung berniat untuk merubah secara total gaya permainannya. Di mana kali ini dia akan menggunakan kelebihan sekaligus kekurangannya itu untuk menciptakan sebuah teknik baru yang diberi nama dengan Chameleon. Atau sebuah teknik yang bisa digunakan oleh Mikage Reo untuk meniru kemampuan spesial yang dimiliki oleh para pemain lainnya. Kedua, di sisi lain lapangan ini terlihat juga Yuki Miyakenyu yang sedang berlari seorang diri untuk mencoba menembus area pertahanan dari tim merah menggunakan teknik dribble jalanannya lagi. Walaupun pada percobaan sebelumnya dia berhasil melewati semua pemain dari tim merah sendirian, namun kali ini hal sebaliknya justru terjadi kepada Yuki Miya. Karena pada panel berikutnya, Itoshirin pun langsung membuat sebuah strategi counter attack untuk melawan pergerakan dari Yuki, yaitu dengan cara menjaga ketat Yuki Miyakenyu bersama dengan Igarashi. Hal itulah yang membuat Yuki Miyakenyu akhirnya kewalahan dan bola pun akhirnya berhasil direbut oleh Itoshirin menggunakan teknik sliding tackle-nya. Walaupun terkesan sederhana, namun ada sebuah cerita kenapa Yuki Miyakenyu selalu kalah ketika harus dijaga oleh lebih dari satu orang. Penjelasannya adalah karena mata dari Yuki Miya mengalami sebuah penyakit sindrom kebutaan, di mana pandangan dari Yuki Miya sering sekali terlihat kabur atau rabun saat dirinya bermain bola. Itulah yang membuat Yuki Miya selalu menggunakan kacamata di dalam setiap pertandingan. Ingat ya, bukan mata minus atau mata plus, tapi sebuah penyakit sindrom kebutaan, yang artinya masalah ini jauh lebih parah daripada penyakit mata biasa. Nah, sekarang kita kembali ke pertandingannya. Setelah bola hasil sliding tackle dari Itoshirin terpental jauh, di momen itulah Mikage Reo seketika langsung bergerak dengan cepat untuk merespon bola tersebut dan berlari ke arahnya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Nagi dan semua pemain lain yang ada di area pertahanan dari tim merah. Di mana pada momen itu, Nagi pun dengan kencang langsung berteriak ke arah Reo dan meminta kepada Reo untuk segera mengoper bola itu kepadanya. Namun karena kali ini Reo sudah berniat untuk membuktikan kehebatannya di dalam lapangan, khususnya kepada Nagi. Akhirnya Reo pun menolak permintaan dari Nagi itu dan malah berlari ke arah yang berlawanan untuk mencari sebuah celah demi bisa mencetak gol dengan caranya sendiri. Hingga pada panel berikutnya, dengan cepat Mikage Reo pun langsung meniru teknik tendangan Girosut milik Yuki Miyakenyu, yaitu sebuah teknik tendangan berputar dari jarak jauh yang diarahkan ke sudut kanan atas gawang. Sampai pada akhirnya gol pun berhasil dia ciptakan menggunakan teknik perfect copy itu. Serta skor pun seketika kembali berubah menjadi 2-1
bagi keunggulan untuk tim putih. Scene pun kembali berpindah. Setelah melihat semua adegan tersebut di balik layar monitor, Isagi dan juga Nanase pun seketika langsung memberikan sebuah komentarnya terhadap sebuah gaya permainan yang baru saja ditunjukkan oleh Mikage Reo. Di mana pada momen ini, Nanase pun dengan cepat langsung berkata kepada Isagi, "Wah, ternyata dia berhasil meniru teknik tendangan milik orang lain ya, dan membuat teknik itu menjadi miliknya sendiri. Bukankah itu sebuah hal yang curang? Karena dengan begitu, maka seharusnya tidak ada satupun pemain yang mampu mengalahkan Mikage Reo." Mendengar semua ucapan dari Nanase, Hiyori yang ada di sampingnya pun seketika langsung merespon, "Tidak, kau salah besar. Lagi pula yang dia lakukan hanyalah meniru teknik milik orang lain, bukanlah menciptakan tekniknya sendiri. Jadi tidak peduli sehebat apa Mikage Reo bisa meniru kemampuan spesial para pemain lain, namun tingkat akurasi dan juga kemiripannya tidak akan pernah bisa lebih tinggi dari angka 99%. Atau sederhananya, kemampuan perfect copy milik Mikage Reo tidak akan pernah bisa digunakan untuk meniru teknik pemain lawan yang jauh lebih hebat dari dirinya dengan sangat akurat. Apalagi sampai mengalahkan pengguna asli dari teknik yang dikopi oleh Mikage Reo. Itulah yang saat ini terjadi di dalam jalannya pertandingan antara tim A melawan tim C. Karena meskipun Reo berhasil berevolusi, namun faktanya Reo masih tetap gagal mengalahkan Ryu Sesshodo dan juga Ito Shirin. Hingga pada akhirnya pertandingan di antara kedua tim itu pun harus selesai dengan skor akhir 5-3 untuk kemenangan bagi tim A. Ya benar banget, kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Karena kenyataannya jalannya pertandingan antara kedua tim itu pun langsung di-skip di dalam mangganya. Mengingat di dalam kedua tim tersebut karakter utama di dalam manga ini tidak ikut bertanding, jadi cukup wajar jika duel antara Mikage Reo melawan Ito Shirin tidak ditayangkan secara langsung sama seperti pertandingan dari Isagi Yoichi. Nah menariknya, walaupun Mikage Reo kalah di dalam pertandingan itu, namun nyatanya Reo sama sekali tidak merasa kecewa. Apalagi sejak awal pertandingan dimulai, Reo sudah sadar dengan semua kemampuannya. Oleh karena itu pada panel ini dia pun mulai berkata kepada Nagi, "Haha, sudah kuduga. Pasti permainanku ini masih belum cukup untuk membuatmu merasa puas." Mendengar pernyataan itu, Nagi pun dengan singkat langsung meresponnya, "Ya, benar." Hingga pada panel berikutnya, Reo pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Baiklah, kalau begitu tunggulah aku sebentar lagi. Karena mulai sekarang aku akan terus berlatih untuk mengembangkan sekaligus menyempurnakan sebuah teknik yang baru saja aku ciptakan di dalam pertandingan barusan." Nah, itulah sedikit bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.